Apa yang menjadi respon orang tua ketika mereka dipanggil ke sekolah oleh wali kelas anak-anaknya, lalu mendapat laporan bahwa anaknya terancam tinggal kelas, atau prestasi belajar anaknya rendah dalam banyak mata pelajaran? Orang tua akan merasa sedih, merasa kecewa, lalu kemudian merasa marah. Apalagi kalau anaknya kemudian berkata bahwa orang tuanya nggak perhatian sama mereka. Mereka akan mulai berpikir, lah, bukankah apa yang kulakukan semua ini dalam rangka memperhatikan kalian? Bukankah kami bekerja dari pagi sampai malam itu untuk memastikan kecukupan kebutuhan pangan di rumah, kebutuhan pendidikan kalian? Tapi kenapa dengan mudah anak-anak berkata bahwa orang tuanya nggak memperhatikan mereka? Apa sebetulnya yang terjadi? Nah, kali ini kita akan belajar tentang tipe orang tua. Kita akan belajar salah satu tipe orang tua, yaitu inattentive parents, orang tua yang tidak atentif. Jadi seringkali anak-anak itu merasa bahwa orang tuanya nggak hadir dalam kehidupan mereka, meskipun orang tua sudah berupaya melakukan segala sesuatu untuk anak-anaknya. Apa yang sedang terjadi? Nah, inattentive parents, orang tua yang tidak atentif adalah tipe orang tua yang dingin, yang tidak personal, yang tidak memiliki ikatan emosional dengan anak-anaknya. Orang tua yang tidak bisa memberikan kehangatan. Orang tua yang tidak bisa mengekspresikan perasaannya yang mendalam terhadap anak-anaknya. Nah, kalau disejajarkan dengan pola asuh, maka inattentive parents itu sama dengan neglectful, pola asuh neglectful. Artinya orang tua yang tidak memberikan kontrol, disiplin terhadap anak-anaknya, sekaligus juga tidak memberikan support, tidak memberikan kehangatan. Jadi orang tua yang tidak atentif ini bukan hanya secara fisik saja, tapi lebih lagi sebetulnya secara emosional. Sehingga meskipun orang tuanya ada di sana, tetapi anak-anaknya tidak merasakan kehadiran mereka. Tidak ada ikatan yang personal yang mereka rasakan. Nah, apa yang menyebabkan orang tua menjadi orang tua yang inattentif? Yang pertama adalah mereka tidak memiliki modal, mereka tidak punya pengalaman. Karena apa? Mereka sendiri tumbuh dalam keluarga yang juga dingin. Mereka tumbuh dengan orang tua yang juga inattentif. Sehingga mereka nggak punya modal bagaimana harusnya mengekspresikan perasaan terdalam terhadap anak-anaknya. Bagaimana membuat aturan yang jelas. Bagaimana memberikan dukungan terhadap anak-anaknya. Bagaimana memperlakukan anak secara appropriate. Sehingga karena tidak ada modal, maka orang tua hanya menjalani perannya, memenuhi tugas-tugasnya. Memasak, mencuci pakaian, mencari uang, memenuhi tugas-tugas itu, tetapi tidak terhubung dengan anak-anaknya. Nah, yang kedua adalah beban ekonomi yang besar. Orang tua yang punya beban ekonomi yang besar akan sibuk. Kedua orang tua akan sibuk bekerja di luar dari pagi sampai malam. Nah, ketika mereka sibuk di luar, sampai di rumah mereka sudah lelah secara fisik. Sehingga mereka butuh istirahat. Mereka butuh ketenangan. Ketika anak-anak mereka mulai melapor atau menuntut perhatian, itu mereka anggap sebagai suatu kerewelan. Lalu mereka akan menuntut anak-anaknya, jangan terlalu rewel. Ketika anak-anaknya melihat orang tuanya tidak menerima mereka akhirnya juga menghindar. Tanpa disadari, orang tua akhirnya tidak atentif terhadap anak-anaknya. Yang ketiga adalah tinggal dalam keluarga besar. Beberapa keluarga mungkin tinggal dalam keluarga besar, beberapa keluarga inti gitu ya, masih bersatu di dalam rumah, sehingga tidak ada waktu khusus bersama anak-anaknya. Nah, yang keempat adalah disfungsi keluarga. Pasangan suami istri yang selalu berantem, yang selalu konflik, akan disibukkan terhadap konflik itu, sehingga jiwa mereka mulai lelah. Mereka akhirnya tidak lagi bisa memberikan perhatian yang cukup terhadap anak-anaknya. Nah, kita akan coba lihat bagaimana sih
perilaku atau ciri orang tua yang inatentif ini, yang pertama adalah mereka sibuk. Mereka sibuk di luar, bekerja, atau kalaupun mereka di rumah, mereka sibuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Dari pagi sampai malam mereka bisa menyibukkan diri. Nah, ada juga yang menyibukkan diri dengan hobi. Mungkin bapak-bapak akan sibuk dengan hobi. Jadi ketidakmampuan membangun relasi personal dengan anak-anaknya itu dialihkan dengan fokus bekerja, fokus kepada aktivitas-aktivitas di luar atau aktivitas-aktivitas yang tidak membuat mereka harus kontak secara langsung dengan anak-anaknya. Nah, ciri yang lain juga orang tua yang tidak atentif adalah orang tua yang tidak mampu berkomunikasi dengan hangat, dengan dekat, secara personal. Tidak berkomunikasi dari hati ke hati dengan anak-anaknya. Sehingga komunikasi hanya transaksional di permukaan. Perintah, makan, bangun, tidur, belajar, dan seterusnya. Tapi tidak ada komunikasi yang personal terhadap mereka. Kemudian perilaku yang lain adalah mereka dingin. Mereka dingin. Mereka tidak bisa memberikan kehangatan baik berupa sentuhan fisik maupun dengan kata-kata. Nah, orang tua yang tidak atentif juga biasanya adalah tidak punya aturan yang jelas di rumah. Tetapi tidak ada juga dukungan yang jelas terhadap anak-anaknya. Itulah sebabnya maka anak-anak merasa tumbuh sendiri. Tumbuh sendiri. Mereka tidak merasa ada bimbingan, arahan yang jelas di dalam hidupnya. Dampaknya apa? Yang pertama, anak-anak yang punya orang tua yang tidak atentif ini, yang pertama adalah anak-anak yang akhirnya tumbuh dalam keraguan. Mereka tumbuh dalam keraguan-raguan sejak kecil. Sehingga mereka nggak tahu mereka sudah cukup baik atau tidak. Mereka sudah benar atau tidak. Mereka cukup berhasil atau tidak. Karena tidak ada, kan orang tua yang tidak atentif tidak memberikan validasi terhadap perasaan mereka. Tidak memberikan pujian waktu mereka berhasil, dan tidak memberi teguran waktu mereka gagal. Sehingga mereka terus di dalam keraguan. Nah, keraguan ini juga pada akhirnya membuat mereka nggak percaya diri ketika mereka tumbuh dan mulai bergaul keluar dengan teman-temannya. Tidak ada rasa percaya diri. Ketika mereka tidak punya rasa percaya diri, mereka mulai mengalami ketidakmampuan untuk membangun relasi secara personal dengan orang-orang lain. Mereka mulai merasa minder, merasa tidak percaya diri untuk dekat dengan orang lain, untuk menjadi bagian dari suatu grup pertemanan, gitu. Nah, anak-anak yang orang tuanya inatentif juga pada akhirnya menjadi anak-anak yang nggak punya kedisiplinan. Mereka juga nggak punya target. Toh ketika mereka mengerjakan studi seadanya, ya sudah. Orang tuanya kan tidak mendampingi anak-anak ini dalam menjalani studinya gitu. Ya udah, hanya orang tuanya hanya tahu belajar. Udah selesai PR, sudah tidur. Tapi tidak ada interaksi. Sehingga anak-anak ini juga tidak punya target. Itu sebabnya mereka juga mulai tertinggal di sekolah. Tidak ada motivasi di dalam dirinya untuk mencapai sesuatu. Karena kan tidak ada dukungan. Mereka tidak punya keinginan untuk lebih baik. Sehingga mereka pada akhirnya perlahan-lahan menjadi orang yang apa adanya. Mengalir saja. Nah, tetapi dalam diri mereka juga tumbuh kecemasan. Seberapa baik sih aku gitu. Nah, pada akhirnya mulai kecemasan ini juga akan membawa mereka kepada addictive game, mungkin merokok, mungkin alkohol, mungkin narkoba. Itu kalau seterusnya semakin jauh gitu. Tapi kalau masih anak-anak gitu, mulai dari addictive game gitu. Nah, ini yang terjadi. Sehingga kalau kembali kepada awal yang tadi, respon orang tua ketika mendapat laporan itu, orang tua yang tidak atentif mestinya tahu kenapa anak-anaknya mengalami
penurunan prestasi? Ya karena memang mereka tidak punya dorongan untuk mencapai sesuatu. Mereka tidak punya target, mereka tidak punya ambisi, sehingga mereka nggak punya daya juang. Mereka mulai mengikuti studi begitu saja gitu ya. Nah, kiranya ini menolong kita untuk bisa mengenali apakah ada perilaku inatentif di dalam diri kita, atau apakah kita ini orang tua yang inatentif terhadap anak-anak kita. Contoh di dalam Alkitab adalah Imam Eli. Di dalam 1 Samuel pasal yang kedua, jelas dikatakan bagaimana anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas, itu menjadi orang-orang dorsila, padahal mereka pelayan di rumah Tuhan, di bait suci. Mereka melakukan perzinahan di teras bait suci gitu, bukan di teras, maksudnya di luar bait suci itu. Mereka juga menjadi orang yang rakus, merampas bagian yang bukan bagian mereka, yang harusnya dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, kenapa mereka bisa demikian? Kalau kita membaca, Imam Eli itu seorang orang tua, seorang ayah yang inatentif, orang yang tidak hadir dalam kehidupan anak-anaknya. Bayangin di dalam 1 Samuel pasal yang kedua itu diceritakan orang-orang mulai melapor tentang anak-anaknya. Tapi dia hanya mengatakan, kenapa begitu kalian anak-anakku? Gitu. Dia tidak bisa memberikan satu ketegasan kepada anak-anaknya. Dan kemungkinan itulah yang dia lakukan sejak kecil. Nah, ketidakhadiran Imam Eli dalam hidup Hofni dan Pinehas membuat mereka tumbuh menjadi orang-orang yang tumbuh dalam keraguan dan mulai menghidupi perilaku-perilaku negatif. Tidak ada ketegasan dari Imam Eli untuk membentuk kepribadian mereka menjadi pribadi yang matang, pribadi yang baik gitu. Sehingga meskipun Hofni dan Pinehas melayani di rumah Tuhan, mereka tetap menghidupi perilaku-perilaku, kebiasaan-kebiasaan yang negatif. Sampai akhirnya mereka terikat kepada sex addicted. Bayangin ya, mereka sebagai pelayan Tuhan, mereka melakukan perzinahan di sekitar rumah Tuhan itu. Itu kan suatu perilaku yang sudah addicted, tidak bisa dikuasai lagi. Nah, itu bahaya dari orang tua yang tidak hadir di dalam kehidupan anak-anaknya. Orang tua punya peran yang sangat besar dalam mengarahkan, dalam membimbing, dalam memperhatikan, dalam membentuk anak-anaknya. Kiranya kita mulai menyadari akan peran kita sebagai orang tua dan mulai membangun relasi yang personal, hadir di dalam kehidupan anak-anak kita, mengenali mereka, tahu kondisi mereka, dan mulai menjadi sahabat mereka. Tuhan Yesus memberkati.